Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku. Baik kita keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai kota dan di berbagai tempat. Hari ini Kamis tanggal 6 Mei 2021 bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim, kita sama-sama akan mengikuti acara kuliah Alkitab malam atau kalam. Nah, tema macam apa yang akan kita pergumulkan dalam suasana bulan seperti ini? Kita mau diajak untuk meneliti tentang pandangan kritis tentang puasa. Ya, ayo kita sama-sama mengawali acara kalam ini. Saya mau mengajak kita nyanyi dengan nuansa Banyumasan. Ya, kita nyanyi pakai bahasa Panginyongan. Kita nyanyikan lagu yang sangat kita kenal, Sakjege Enyong Melu Gusti. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Sakjege enyong melu Gusti, uripe tansah diberkahi, atine enyong ayem, atine enyong tentrem, kabeh kuwe Gusti Yesus sing ngewehi. Sakjege enyong melu Gusti, uripe tansah diberkahi, atine enyong ayem, atine enyong tentrem, kabeh kuwe Gusti Yesus sing ngewehi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus enyong matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus enyong matur nuwun. Mari saudaraku, kita nyanyi menggunakan bahasa Indonesia. Sejak aku mengikut Tuhan, sejak aku mengikut Tuhan, hidupku selalu diberkati, hatiku tenang damai, hatiku tenang damai, itu semua Tuhan Yesus yang memberi. Sejak aku mengikut Tuhan, hidupku selalu diberkati, hatiku tenang damai, hatiku tenang damai, itu semua Tuhan Yesus yang memberi. Puji syukur, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesusku berterima kasih. Puji syukur, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesusku berterima kasih. Matur nuwun,
Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, nyong matur nuwun. Puji syukur, terima kasih Tuhan Yesusku, berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesusku, berterima kasih. Matur nuwun Gusti Yesus, nyong matur nuwun. Amin. Sungguh kami bersyukur boleh mengikut Tuhan Yesus dan hidup kami selalu diberkati Tuhan. Hati kami tenang dan damai. Kami sangat bersyukur, bersukacita. Bahkan pada hari ini Engkau memanggil dan mengundang kami untuk belajar tentang sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar tentang pengajaran puasa. Biarlah kami memiliki pandangan yang kritis, sikap yang tepat ketika kami menjadi anak-anak Tuhan, menghayati tentang arti berpuasa. Perlengkapi hamba-Mu, membawakan firman-Mu. Perlengkapi setiap anak Tuhan yang mengikuti siaran online ini, diberkati Tuhan. Kami sambut pelayanan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kita akan mendalami firman Tuhan pada kalam saat ini dari Injil Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya, ayo kita baca Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11 demikian. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, tema yang sangat menarik. Bagaimana dalam acara kalam saat hari ini, saudara dan saya sedang diajak bersama-sama memiliki pandangan kritis tentang puasa. Nah, seperti apa selama ini kita mengenal orang-orang di sekeliling kita berpuasa? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kita melihat di dalam beberapa agama di dunia ini, ada yang menempatkan puasa itu untuk beroleh pahala sorga. Ya. Nah,
Kita bisa melihat dalam tradisi agama Yahudi, melakukan hukum Taurat termasuk melakukan kewajiban puasa itu biar mendapat pahala dan mengurangi dosa sehingga bisa masuk surga. Kita lihat bagaimana orang berpuasa untuk mengurangi dosa sekaligus menambah pahala. Jadi besok ketika mau ditimbang berat dosanya atau berat pahalanya lewat cara berpuasa, maka diharapkan dosa bisa dikurangi dan pahala bisa ditambah. Tetapi pertanyaan saya, apakah kalau kita berpuasa, ikut berpuasa, itu kita lakukan dalam rangka beroleh pahala di sorga? Kita katakan tidak. Iman Kristen tidak pernah mengajarkan untuk berpuasa supaya mendapat pahala di sorga. Sungguh kita mesti katakan tidak demikian. Ya. Ibu bapak saudaraku, pertanyaan kita, apakah puasa itu hanya seputar tidak makan dan tidak minum pada jam-jam tertentu? Kalau diibaratkan rambu lalu lintas, dibuatkan gambar rambunya itu bagaimana ada tanda-tanda untuk minum atau makan, dikasih tanda silang. Enggak boleh makan minum pada jam-jam tertentu gitu ya. Atau kalau orang mau bicara dengan rambu-rambu peringatan, ada juga yang mau mengatakan rambu-rambu itu lucu-lucu. Dikatakan nih rambunya nggak boleh melebihi 14 semester kalau kuliah ya. 14 semester itu 7 tahun, nanti tua di kampus katanya ya. Ada lagi yang memberikan rambu-rambu dilarang titip absen ya pada teman ya. Sehingga dikasih kode seperti itu, nggak boleh. Ada larangan untuk titip absen padahal tidak datang ikut pelajaran hari itu. Ibu bapak saudaraku terkasih, kembali ke topik soal puasa. Sekali lagi pada bagian pertama kita mau diajak melihat bahwa puasa yang dilakukan oleh orang Kristen tidak ada kaitannya dengan mendapat pahala masuk surga. Apa sebab? Sebab Kristus yang menjamin kita menerima anugerah masuk surga. Ya, jadi urusan masuk surga itu ketika Kristus yang menjadi juru selamat hidup kita, bukan dari amal baik perbuatan kita. Itu pengajaran iman Kristen. Lalu yang kedua, kita melihat bagaimana di tengah-tengah tradisi masyarakat kejawen, kita juga melihat bahwa puasa itu sering dikaitkan dalam proses perjuangan mencapai cita-cita. Bagaimana kalau seseorang ingin hatinya itu diterangi dengan puasa, supaya nanti cita-citanya dikabulkan Tuhan. Seolah-olah kalau kita berpuasa, maka nanti kehidupan kita ini akan dituntun mencapai tujuan dan cita-cita. Ibu bapak, saudara yang terkasih, bagaimana pengajaran iman Kristen mau mengajarkan apakah kita kalau berpuasa dalam rangka biar cita-citaku terkabul, biar Tuhan mengabulkan cita-citaku dengan cara berpuasa. Kayaknya pemahaman seperti ini munculnya dalam ajaran kejawen, ajaran kebatinan ya. Tetapi iman Kristen tidak perlu mengajarkan seperti ini, bukan? Ibu bapak, saudaraku, mungkin sekarang kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, berarti puasa macam apa yang perlu dimiliki oleh kita orang-orang percaya? Ayo kita lihat puasa orang Kristen ditandai dari kita mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana ketika Tuhan Yesus berpuasa, itu justru dilakukan oleh Tuhan
untuk persiapan ujian kehidupan. Bagaimana Tuhan Yesus ketika berpuasa sungguh-sungguh harus berhadapan dengan ujian kehidupan yang dilakukan oleh iblis yang mencobai Tuhan pada saat berpuasa di padang gurun. Ibu bapak, saudaraku, sekali lagi, kalau kita mau berpuasa, ayo kita contoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Puasanya orang Kristen adalah puasa untuk persiapan ujian kehidupan. Jadi menarik kalau dibahasakan dengan menggunakan bahasa gambar. Ternyata puasa itu lebih ke arah hidup berpantang, ya. Yaitu bagaimana kita jaga mulut, bagaimana kita jaga mata, bagaimana kita menjaga telinga. Nah, ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali kalau hari ini dalam pengajaran kita tentang puasa. Apakah puasa yang aku lakukan dalam rangka memang persiapan diriku menghadapi ujian hidup. Jadi aku belajar sungguh-sungguh untuk berpantang dengan menjaga perkataanku. Aku menjaga mataku dan menjaga telingaku untuk tetap fokus sungguh-sungguh pada Tuhan dan tidak digoyahkan oleh hal-hal yang lain. Pentingkah hal ini? Dan benarkah ini puasa yang sesungguhnya perlu kita kerjakan? Ibu bapak, saudaraku, saya tertarik untuk membawakan sebuah kisah cerita tentang tumit Achilles. Ya. Siapakah Achilles? Kisah cerita yang menarik dari dongeng orang Yunani. Dikisahkan bagaimana ada kisah tentang seorang wanita yang sekian lamanya kepingin memiliki anak, tetapi belum juga dikabulkan. Maka pada suatu hari wanita ini berdoa kepada dewa supaya kepadanya diberi kesempatan untuk bisa memiliki anak. Dan menarik, sang dewa mengabulkan permohonan ibu ini. Sang dewa mengatakan, baiklah, tahun depan engkau akan memiliki anak laki-laki. Anak laki-lakimu ini begitu lahir harus engkau namai Achilles. Karena ia akan menjadi pemimpin pasukan perang negara Yunani. Tapi syaratnya, begitu anakmu lahir, segeralah masukkan ke dalam sungai Sphinx. Saat itu engkau akan memiliki anak lelaki yang hebat. Luar biasa. Ibu ini percaya dengan apa yang dijanjikan oleh sang dewa. Maka benar, tahun depan dikisahkan dalam dongeng orang Yunani, ibu ini melahirkan anak laki-laki. Dan dia ingat bagaimana pada saat dulu aku mendapat janji akan melahirkan anak laki-laki. Betulkah anak laki-laki yang aku lahirkan? Ternyata benar. Langsung ibu ini ingat supaya anakku kuberi nama Achilles. Benar, anak lelakinya ini diberi nama Achilles. Begitu lahir, ia masukkan ke dalam sungai Sphinx supaya anakku nanti menjadi pemimpin pasukan perang negara Yunani. Semua sudah dilakukan dan ibu ini masih ingat ada satu pesan dari dewa. Jangan pernah izinkan anakmu untuk memimpin peperangan di Troya. Nanti kalau anakmu perang di Troya,
anakmu akan mati. Maka ibu ini menjagai Achilles. Setelah lahir, setelah dimasukkan ke dalam sungai Sphinx, setelah anaknya betul-betul diberi nama Achilles, Achilles tumbuh menjadi seorang anak muda yang gagah. Dan ternyata benar, Achilles ini sesuai dengan kemampuannya, ia menjadi sosok laki-laki yang pemberani dan suka berperang. Luar biasa bagaimana Achilles ternyata menunjukkan bakat kemampuan yang hebat kalau menghadapi peperangan. Akhirnya Achilles dipilih untuk menjadi komandan pasukan tentara negeri Yunani. Luar biasa, setiap kali Achilles memimpin perang pasti selalu menang. Apa sebab? Ternyata tubuh Achilles itu sakti mandraguna. Tubuh Achilles itu kebal terhadap senjata apapun. Sehingga Achilles selalu berhasil memimpin peperangan dan membawa kemenangan. Sang ibu senang dan bersyukur bahwa apa yang dijanjikan dewa terwujud menjadi kenyataan. Tapi betapa sedih ketika Achilles satu hari berpamitan pada ibunya untuk memimpin peperangan menuju ke Troya. Sang ibu ingat persis bagaimana dewa melarang supaya Achilles tidak boleh pergi perang ke Troya, nanti bisa mati di sana. Pada saat Achilles mendapat penjelasan seperti ini, Achilles malah tertawa dan mengatakan, mana mungkin aku bisa mati, Bu. Seluruh tubuhku ini kebal senjata, aku gak bakal mati. Sudah Bu, tolong relakan aku berangkat ke Troya untuk memimpin peperangan ini. Sang ibu berusaha mencegah, menahan, tapi Achilles tidak mau diperingatkan. Dan apa kisah kelanjutannya? Kita tahu dalam dongeng negeri orang Yunani, kisahnya Achilles ternyata mati pada saat perang di Troya. Mati kenapa? Katanya tubuhnya kebal senjata. Ternyata Achilles itu mengalami kondisi pada saat dia maju perang menuju ke Troya, dia rasakan bagian tumit kakinya kena panah beracun dan mati. Kok bisa? Katanya kalau sudah dimasukkan dalam sungai Sphinx, tubuhnya kebal senjata. Betul. Tapi waktu ibunya memasukkan Achilles ke dalam sungai Sphinx, tumitnya itu dipegang oleh tangan sang ibu. Sehingga ketika Achilles dicelupkan masuk ke dalam sungai Sphinx, tumitnya tidak kena air sungai Sphinx. Tumitnya menjadi titik lemahnya Achilles. Itu sebabnya kita boleh mengenal di dunia ini ada orang yang disebut dengan istilah tumit Achilles. Ya, memang dalam bahasa Latin ya, tumit itu disebutnya Achilles. Ya. Jadi hari ini kita boleh lihat sama-sama, ternyata tiap orang itu punya tumit Achillesnya masing-masing. Tiap orang itu punya titik lemahnya yang berbeda-beda. Jadi kalau kita hari ini mau belajar tentang puasa, ayo kita pahami bahwa puasa yang dimaksudkan di dalam Alkitab kita adalah kita kritisi dengan jelas bahwa puasa itu dilakukan
dalam rangka kita berpantang untuk tahu apa titik lemah hidupku, supaya aku tidak jatuh di dalam ujian hidup ini. Apa titik Akiles kehidupan kita? Tiap orang beda-beda. Dan itulah yang perlu kita hayati kalau kita mau berpuasa, berpantang, menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga kehidupan. Ada titik lemah yang harus kita waspadai. Jangan terjatuh pada kelemahan diri kita. Mari kita belajar sungguh-sungguh untuk berani di dalam Tuhan. Kita menjaga hidup yang lebih baik, hidup yang berkenan buat Tuhan. Dan bukankah ini inti pengertian kita tentang berpuasa, tentang berpantang, tentang menjagai titik lemah hidup kita ini? Kalau ini menjadi pemahaman kita, saya rindu Ibu Bapak, Saudara-saudari, mulai sekarang kita taruh di dalam iman pengharapan kita. Tuhan, jagai aku dari titik lemah hidupku. Tuhan, lindungi aku dari tumit Akilesku masing-masing. Aku mau menjaga diri dalam berpuasa, dalam berpantang, dalam menjaga perjalanan imanku, tetap bisa setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Maukah kita menanggapi firman Tuhan hari ini dengan berpuasa seperti itu? Kalau ini tekad hati kita, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari saudaraku, kita masuk di dalam doa berkat. Kita bawa pergumulan-pergumulan kita di dalam doa. Saudaraku, apa yang menjadi tumit Akiles dalam hidupmu? Apa yang menjadi titik kelemahan dalam dirimu? Maukah engkau melibatkan Tuhan menjagai hidupmu untuk terus dapat melawan godaan-godaan dan ujian hidup ini? Saudaraku, mungkin ada di dalam keluarga kita orang yang kita kasihi yang sedang berjuang untuk melawan godaan dalam hidupnya. Sebut nama mereka dalam doamu. Doakan sepenuh hatimu. Atau mungkin dirimu sendiri yang sedang berjuang melawan godaan yang ada di dalam situasi keadaanmu akhir-akhir ini. Libatkanlah Tuhan hadir dalam hidupmu. Undanglah Tuhan menata perjalanan imanmu. Saya rindu mendoakan pergumulan hatimu. Mari, sebelum kita naikkan doa berkat ini, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ya Tuhan, tiap jam ajar
melakukan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menaikkan doa berkat bagi setiap anak-Mu yang mengikuti acara Kalam saat ini. Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk melangkah di tengah dunia yang penuh godaan dan cobaan ini. Mari Tuhan Kau lindungi kehidupan kami satu persatu, agar kami menyadari ada titik lemah di mana kami tidak akan sanggup untuk berhadapan dengan dunia yang menggoda kami. Biarlah kami belajar merendahkan hati kami dan mengundang Tuhan terlibat di dalam kehidupan tiap-tiap waktu umur kami. Tuhan jagai hidup kami, Tuhan berkati anak-anak-Mu melangkah di dalam iman, dan Tuhan mengawal perjalanan iman kami agar kami menang menghadapi godaan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara Kalam yang sungguh memberkati kami. Hamba doakan semua peserta Kalam saat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk Kalam malam hari ini memberkati hidup saudara dan saya. Sampai kita bertemu kembali. Amin.